Halo guys, sekarang gua mau bahas mengenai permasalahan yang umumnya dialami gitaris pemula. Biasanya nih yang baru belajar gitar itu, masalahnya ada dua guys. Yang pertama adalah, biasanya mereka gak bisa beradaptasi saat main musik secara berkelompok. Kita sebagai gitaris yang harusnya jadi pengiring musik, malah jadi beban karena kita masih serba gak bisa. Main lagu ini gak tahu kuncinya, main lagu itu gak tahu lagunya, main bassnya doang belum tahu notasi gitar. Ya kalau ini sih tipe-tipe gitaris yang pemula banget dan harus belajar dari awal. Ada juga sih pemula yang udah lumayan bisa, tapi kadang mereka masih baru tahu kunci dasarnya doang tuh. Misalnya kunci mayor sama minor, udah itu aja. Bar chord atau kunci gantungnya biasanya baru tahu beberapa aja. Dan ketika mereka main sama orang lain, terus misalnya si vokalis mau turunin nada nih, biar gak ketinggian, nah si gitaris pemula ini biasanya gak tahu gimana cara nurunin nadanya. Selain itu, kalau main di genre yang beda lagi, kayak reggae, bossa nova, jazz rock, atau yang lainnya, mereka biasanya masih belum tahu perbedaan strumming atau cara genjrengnya ya kan, terus jenis chordnya dan lain-lain. Nah, masalah yang kayak gini nih, bisa bikin minder si pemula. Apalagi kalau temennya suka ngebully, bisa-bisa dia gak mau belajar gitar lagi kan, padahal santai aja guys, masih bisa dipelajari kok. Terus masalah yang kedua adalah biasanya meskipun pemula udah merasa cukup belajar teori, kadang permainan gitarnya itu dirasa masih hambar. Entah kenapa misalnya pas mainin lagu tertentu itu, feel-nya atau mood-nya itu gak dapet guys. Padahal kalau orang lain yang mainin, itu terdengar asik dan suasana di sekitar jadi lebih hidup. Jadi apa nih yang salah dari gua? Apa yang harus dipelajari atau diperbaiki? Nah, jadi sekarang gua mau bahas solusinya guys. Karena masalah yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan dasar, maka kita bisa belajar melalui pendekatan berikut ini. Belajar instrumen musik itu pada dasarnya meliputi 3 aspek. Pertama, mengenai pengetahuan dasar. Ini berkaitan dengan teori-teori yang akan menjadi bahan-bahan dasar kemampuan gitar kita nanti. Terus aspek yang kedua adalah tentang teknik. Nah, teknik ini nih yang akan mengukur sejauh mana pengetahuan kita tadi bisa dimanifestasikan. Misalnya, kita udah tahu secara teoretis tentang jenis-jenis chord dasar dari A sampai G. Nah, ketika dipraktekkan, bisa gak nih misalnya chord A itu kayak gimana? Mulai dari susunan jarinya, suaranya, dan lain-lain. Jadi aspek teknik ini berkaitan dengan motorik atau kemampuan individu secara langsung ya. Yang terakhir adalah aspek musikal. Aspek ini kurang lebih berupa campuran antara pengetahuan dan skill mengenai dunia musik itu sendiri. Seperti jenis-jenis atau genre musik di dunia itu kayak gimana sih atau apa aja. Terus gimana cara main gitar biar emosinya dapet. Dan kayak gitulah. Jadi ini semacam pengetahuan umum berupa teori dan teknik. Nah, sekarang kita mulai dulu dari pengetahuan atau teori guys. Kalau dilihat dari garis besarnya, dalam teori ini ada 3 bagian penting yang pemula harus tahu, yaitu nada, chord, dan scale. Pertama kita akan pelajari tentang nada. Di sini kita akan belajar mengenai jumlah dan letak nada. Terus kita juga belajar tentang fretboard gitar itu kayak gimana. Terus tentang oktav dan yang lainnya deh, banyak pokoknya. Nah, kenapa kita belajar dari nada dulu? Nah, karena gitar itu adalah instrumen musik, maka tentu saja nada akan jadi fokus utamanya. Nada ini nantinya akan membentuk sebuah kunci atau chord. Karena chord itu merupakan gabungan dari nada-nada dasar yang dibentuk dengan formula tertentu. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang chord guys. Di situ kita harus tahu jenis-jenis chord beserta formula pembentuknya. Jadi nanti akan ada jenis chord seperti mayor, minor, dominan, dan lain-lain. Terus teori yang ketiga adalah tentang scale. Scale ini nih yang sering kali dilewati gitu aja. Soalnya kalau dilihat di buku, YouTube, atau yang lainnya, kalian pasti lihat yang gini-gini nih. Dan ini pasti bikin pemula malas banget ya kan? Soalnya banyak banget detail yang harus dipelajari dulu bahkan sebelum belajar ke bagian scale-nya. Tapi sebetulnya belajar scale itu bisa dipelajari dikit-dikit sambil ngafalin lagu yang disukai, biar belajarnya agak bosan gitu. Biasanya sambil belajar melodi lagu-lagu rock atau melodi lagu-lagu akustik. Nanti kita akan nemu pola melodi yang biasanya berdasarkan scale chord lagunya. Nah, di scale ini nanti kita juga akan belajar mengenai jenis-jenis scale, formula, interval, tone, dan semitone, dan sebagainya. Kemudian selain dari ketiga ini, sebetulnya masih banyak sih. Misalnya mengenai pembacaan notasi yang ada di tabulatur atau partitur musik. Terus ada juga tentang modulasi, progresi chord, cadence,
dan modes. Banyak ya kan? Tapi kita akan ringkas aja guys, dan sekarang kita lanjut ke teknik. Nah, teknik ini biasanya tergantung pada peran kita, apakah kita memainkan ritme atau melodi. Kalau ritme biasanya tentang strumming, petikan, slide, dan lain-lain. Tapi kalau melodi biasanya lebih banyak kayak picking, bending, slide, hammer on, pull off, dan sebagainya. Jadi akan beda-beda sesuai dengan perannya gitu. Terus yang terakhir adalah tentang musikal. Seperti yang gua bilang di awal, ini merupakan kombinasi antara teori dan teknik mengenai dunia musik itu sendiri. Jadi di sini gak ada hierarki teori atau sejenisnya ya. Kita bisa belajar apapun mengenai musik yang kita sukai atau lagi kita perdalam. Misalnya mengenai genre musik tertentu, kita mempelajari tempo atau ketukannya, jenis chord yang dimaininnya, emosinya seperti apa. Misalnya, apakah musiknya itu tipe romantis, keras, musik tari, atau yang lainnya. Nah, jadi gitu guys, kalau mau belajar 3 aspek yang berkaitan dengan masalah pertama. Tujuannya yaitu biar pemula bisa beradaptasi dan berkembang menjadi gitaris yang ideal dalam sudut pandang pembelajar secara otodidak. Karena kita belajar secara otodidak, maka landasan kita itu sebetulnya gak ada standarnya guys. Kita berusaha belajar sebanyak mungkin, tapi sesuai kemampuan. Karena kalau menurut profesional, mungkin kita harus belajar lebih komprehensif lagi. Nah, untuk masalah yang kedua, yaitu mengenai gimana sih caranya biar permainan gitar ini gak hambar. Yang ini akan gua bahas di video selanjutnya guys, biar video ini gak kepanjangan ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalau ada yang kurang jelas atau ketinggalan, silahkan komen ya biar gua bisa rangkum lebih baik lagi. Makasih udah nonton dan jangan lupa subscribe ya.